Selamat pagi teman-teman yang menempuh mata kuliah manajemen inovasi. Nanti teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang saya melalui CV yang saya kirim di Google Classroom nantinya. Oke, untuk hari ini karena pertemuan pertama, mungkin saya hanya mau overview aja apa sih tentang manajemen inovasi dan kira-kira apa yang mau kita pelajarin dalam satu semester ini. Mungkin ada overview kenapa pentingnya manajemen inovasi nantinya. Oke, saya full screen aja dulu. Dari kegiatan kita nantinya, kita akan membahas mengenai tantangan revolusi industri 4.0. Ini berkaitan dengan kenapa sih kita harus mempelajari tentang manajemen inovasi. Kemudian saya juga akan menjelaskan nantinya RPS atau penilaian yang akan dilakukan di mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini ditempuh oleh berbagai mahasiswa dari berbagai bidang studi, maka saya akan mencoba menggunakan pembahasan yang cukup umum. Meskipun nantinya saya karena latar belakang saya di bidang manajemen, di ekonomi, akan beberapa istilah yang nanti akan saya gunakan, sehingga kalau teman-teman tidak paham, nanti teman-teman bisa melakukan komentar di kolom nantinya. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana tata tertib atau ketentuan yang berlaku untuk perkuliahan ini. Untuk perkuliahan ini sendiri, kita akan melakukan sebanyak 16 kali pertemuan, nanti akan ada UTS dan UAS. Setiap pertemuan nantinya kita akan menggunakan berbagai platform, karena adanya regulasi mengenai syarat ketentuan pertemuan daring tatap muka secara online seperti melalui menggunakan Zoom, kemudian melalui Google Meeting, maka kita akan batasin. Paling tidak kita akan menggunakan media tersebut hanya 2 kali dalam satu semester. Nanti setelahnya kita bisa berinteraksi melalui berbagai media. Kemudian sebelumnya saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan industri 4.0 dan perjalanannya bagaimana. Kita masih mengenal nama industri 1.0, kemudian ada industri 2.0, industri 3.0. Apa perbedaannya? Kalau teman-teman dilihat di sini sudah ada perkembangannya. Di industri 1.0 kita masih mengenal tentang berbagai fasilitas industri. Waktu itu hanya ada berbagai keterbatasan, tapi di zaman itu kita udah menemukan minyak bumi atau pengolahan minyak bumi sehingga menjadi bahan baku. Kemudian kita udah mengenal namanya produksi juga. Di industri 2.0 kita melakukan berbagai produksi secara massal. Kita udah memikirkan bagaimana melakukan produksi tidak satu-satu lagi, tapi langsung dalam jumlah yang besar, atau kita sebut dengan mass production. Kita udah mengenal bagaimana mendesain sebuah pabrik dari berbagai proses produksi sehingga menghasilkan yang lebih efisien. Kemudian di industri 3.0 kita udah menemukan namanya komputer, udah mengenal komputer, elektronik, dan sistem robotik. Jadi berbagai perusahaan di industri 3.0 udah menggunakan secara robotik. Jadi proses produksinya akan semakin jauh lebih efisien karena kita udah mengurangi keterlibatan manusia dalam proses produksi. Kemudian di industri 4.0 kita udah mengenal namanya big data. Kemudian kita udah mengenal namanya artificial intelligence, Internet of Things, network, cyber physical system, dan berbagai macam istilah lainnya. Di industri 4.0 ini kita udah mengenal berbagai ragam dalam sistem informasi itu, sehingga pengguna sistem informasi itu bisa lebih mampu memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan kita. Dari era satu ke era lain, kita fokus secara industri, secara informasi, secara intelijensi itu berkembang pesat. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, nanti teman-teman saya minta untuk mendiskusikan mengenai satu perubahan sosial yang terjadi, baik perubahan perilaku sosial,
gaya hidup, teknologi yang terjadi di revolusi industri 4.0. Saya beri contoh misalnya, kalau 10 tahun lalu kita membeli barang hanya memiliki satu pilihan, yaitu pergi ke satu store atau toko tertentu dan kita beli barang. Di era berikutnya, di era 4.0 ini kita udah mengenal namanya marketplace, sehingga kita mampu melakukan pembelian online dan melakukan pembayaran online dan melakukan transaksi dalam waktu hitungan detik, dan barang akan tiba ke tempat kita. Itu adalah satu perubahan. Nanti teman-teman bisa gali lagi apa yang bisa menjadi contoh. Kemudian juga teman-teman harus mendiskusikan apa saja pemicu perubahan sosial itu, apakah teknologi atau hal yang lain. Kemudian teman-teman harus menganalisis juga nantinya apa ciri-cirinya tentang era disrupsi. Ini mungkin teman-teman sering dengar ini, era ini apa sih yang dimaksud, ciri-cirinya apa. Kemudian teman-teman bahas masalah yang muncul di era disrupsi itu. Teman-teman juga diminta nanti ambil satu masalah yang berdasarkan minat teman-teman atau latar belakang studi atau bebas ketertarikan teman-teman dalam satu masalah tersebut. Kemudian teman-teman analisis penyebabnya. Kemudian di pembahasan terakhir, teman-teman coba kaitkan dan eksplorasi siapa yang terkait, pihak yang terkait, baik pelaku ataupun memberi solusi dengan masalah tersebut. Teman-teman nanti di sini kan diminta untuk membuat peta konsep. Untuk mata kuliah saya, teman-teman dibebaskan dengan format apapun. Karena kan manajemen inovasi, teman-teman bisa melakukan apapun. Jadi analisisnya saya beri keluasan teman-teman untuk melakukan berdasarkan